Ya, kalian kena clickbait. Sekarang bukan pembahasan port, bener nggak? Saya tahu. Ya udah. Jadi kita bakal bacain komentar-komentar yang ada di YouTube. Nah, Ya. Jadi yang video-video sebelumnya itu komentarnya kita akan bacain, terus kalau yang bisa kita jawab, kita jawab ya. ya. Ya pasti ya. Ya, sana. Apaan? Sana. Musik. Udah, ya. Oke. Jadi sekarang kita bakal bahas nih port yang ada di CPU ya. Oke. Nih, jadi yang pertama itu ada port nih, namanya port power supply. Nah, power supply itu fungsinya apa sih? Nah, power supply itu kalau kata kita mah colokan ya, buat colokan ngalurin listrik. Gimana nih? Nih ada nih kabelnya nih, bentuknya kayak gini nih. Ini bisa lihat kan? Nah ini masukin ke sini, colokin. Nah ini dimasukkan lagi ke terminal atau colokan yang ada di rumah kalian. Nah, yang colokin. Nah, begitu tinggal nyalain. Beres. Oke. Lanjut bawahnya. Di bawahnya ada port PS2. Nah, port PS2 ini fungsinya ini ada dua nih ya, warna ungu dan warna hijau. Nah, fungsi yang warna ungu ini buat keyboard. Nah, keyboard zaman dulu tuh portnya kayak gini nih, bentuknya bulat. Nah, yang hijaunya buat mouse-nya. Nah, sama bulat juga, cuman beda warna aja kali ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bawah. Di sini ada port serial. Nah, port serial juga sama fungsinya kayak port PS2, cuman dia lebih jadulnya lagi ya. Kalau kata kita mah ini nenek moyangnya nih. Nenek moyangnya buat mouse sama keyboard nih. Oke. Kita lanjut sampingnya lagi ya. Nah, ini ada port paralel. Biasanya digunakan buat di kasir-kasir gitu, yang di supermarket, buat bondnya gitu, buat cetak bond gitu ya. Nah, ini portnya lewat ini nih yang ungu. Nah, nanti tinggal colokin aja. Kita lanjut ke yang biru nih. Nah, yang biru ini buat VGA. Nah, namanya itu port VGA. Nah, fungsinya itu buat nyalurin display dari CPU ke monitor. Nah, ini monitor namanya. Takut ada yang belum tahu gitu ya. Beda nggak sama kayak TV, oke? Beda. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, di bawahnya sekarang ada 4 lubang ya. Lubang. Nah, ini namanya port USB. Nah, apa sih USB? USB itu banyak sih sekarang fungsinya, kayak buat mouse. Kan sekarang mouse banyaknya USB ya, nggak kayak mouse dulu yang pakainya portnya PS2. Soalnya kenapa? Susah gitu nyarinya. Kalau rusak juga portnya, susah, nggak bisa masukin ke yang lain. Kan enak kok sekarang, kok lubang satu udah rusak bisa ganti lubang. Oke? Nah, gitu. Bisa juga buat mouse, bisa buat keyboard. Kan sama tuh USB ya. Tuh USB. Nah, bisa juga buat hard disk yang udah support USB, flash disk dan lain-lain lah sebagainya. Banyak pokoknya ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawahnya. Ada nih port LAN. Apa sih port LAN itu? LAN itu untuk menyambungkan si CPU ini ke internet. Gimana caranya nih Kak? Nih, misalkan nih di rumah kalian itu ada internet lah, kalian pasang WiFi misalkan ya. Nah, pasang WiFi, kalian itu ada kabel LAN nganggur nih misalkan. Nah, bisa tuh narik kabel dari si WiFi yang di rumah kalian, narik kabel sampai ke lubang sini nih, lubang. Nah, tinggal masukin cerot. Nah, kayak gitu sambung deh otomatis internet. Nah, boleh tuh kalian browser apa terserah kalian pokoknya itu ya. Oke, udah sampai situ, kita lanjut lagi ke bawahnya nih. Ada 3 port. Ini 3 port ini namanya port audio nih, port terakhir nih ya. Nah, yang pertama itu ada warna pink, warna hijau, dan warna biru. Jadi yang warna pink itu portnya fungsinya buat mic. Nah, kalian yang suka karaoke atau rekaman gimana, bisa tuh pakai warna pink. Nah, kalau yang warna hijaunya fungsinya buat speaker.
Kalau pengen ngedengerin lagu nih, lagi internetan pengen dengerin lagu, nah boleh tuh colokan speakernya ke sini, atau kalian pakai headset atau apa lah, pokoknya bisa bersuara gitu ya. Nah oke, yang biru terakhir, biru ini namanya TV tuner. Nah TV tuner sih udah jarang sih sekarang pakainya, soalnya udah ada penggantian di monitor ya. Biasanya TV tuner kalian gak punya monitor, bisa tuh disambungin ke TV kalian asal punya sambungan kabelnya. Kalau nggak punya jangan maksain deh, udah gak usah sok kaya dah, udah semampunya aja. Nah udah ya, udah segitu aja, kita balik lagi aja yuk ke Ardi, go. Ya udah beres. Udah, Oh, udah beres, udah. Kita langsung saja ke reaction komentar ya. Komentar apa nih? Komentar salah saya. Nah, kita ke Google ya. Kita bakal bukan reaction sih. Menjawab komentar netizen. Ya. Anda ini netizen ini Iya. yang nonton ini. Kita sebelumnya udah nyaring ya. Iya. Komentar-komentar yang bagus ya. Pokoknya komentar terpilih dapat hadiah. Gak tahu hadiahnya apa. Dari dia ya, dari saya enggak. Nggak tahu. Ada. Oke, kita mulai dari yang 5 tips belajar komputer. Ini yang paling garing nih sebenarnya. Iya sih, benar. Daivina, ya terima kasih. Iya. Kita Ini di sini copyright semua ini ya. Iya, kok kopi. Terima kasih semua ini. Aduh, Ya. ini komentar. Aduh. Ada itu, oke terima kasih Kak. Nanti ditunggu ya, coklatnya akan datang ke lab gitu. Wah, itu. Nah, itu baru itu Lab. boleh itu. Terima kasih semua. Tapi kita di sini bakal baca yang cewek aja ya. Nah, setuju itu. Karena Karena kita cowok, kita ininya ke cewek ya. Iya, Wajar jadi. wajar ya. Jadi maaf yang maaf ya, cowok-cowok. cowok ya. Iya, Nggak akan lah. iya. Maaf. Oke, kita mulai aja. Ini ada Salma. Siapa itu Salma Nuriska. Halo Salma. Halo Nuriska. Salma. Terima kasih Kak atas ilmunya bermanfaat ya. Sama-sama. Terus ini Rahma Hapita. Halo Rahma. Apa ini kata Rahma? Kita random ya di sini, tidak melihat foto, tidak melihat muka ya. Wih, semangat. Terima kasih. Terima kasih ya. Terus ini Gandisa Disa. Siapa ini? Gandisa Disa. Kamu namanya Disa atau Bisa. gimana? Apa Cara itu? pakai mouse yang nggak ada kabelnya gimana di rumah tapi Mouse gak ada kabelnya. gimana ini maksudnya? Ini Ani? gimana maksudnya? Mouse-nya ini mouse gak ada kabel. Gimana, dimakan tikus apa gimana? Kayaknya dia makan tikus deh. Ya. Makan tikus ya? Atau digunting sama adenya? Atau punya adek nggak ya? Enggak ada. Soalnya mouse itu ada dua sih jenisnya. Iya, apa udah? Ada yang wire dan wireless. Nah, jadi seputar wire sama wireless itu sebenarnya gampang. Wireless itu kan wire itu dari bahasa Inggris ya, yang artinya kabel. Less itu tidak ada. Nah, jadi kalau misalkan ada mouse namanya wire, berarti dia menggunakan sistem kabel. Kalau wireless berarti dia sistemnya wireless tanpa kabel, tapi dia menggunakan frekuensi Bluetooth biasanya. Biasanya. Nah, jadi nanti bahasanya jangan nggak ada kabel ya. Iya, bukan nggak ada kabel. Mungkin hilang gitu kabelnya. mungkin pertanyaan dia kenapa kok yang wireless saya nggak bisa wireless Nah, ya. wireless. Jadi sistem Bluetooth. Betul. Gimana caranya? Nanti kan ada dongle ya. Iya, ya pasti donjel gitu. Nah, yang kecil nanti dicolokin ke port yang tadi udah dibahas. Nah, port port USB. namanya. Nah, nanti si mouse-nya ada on off, tombol on off di sini ya. Dia pakai baterai. Jadi kalau misalkan nyala merah berarti nyala. Kalau tidak nyala berarti Anda harus beli baterai. Nah, itu. Ke warung. Nah, modal. Modal. Iya, udah. Di bawahnya aduh ada Aduh, lagi, siapa ini? bisa lagi dia. Bisa lagi. Makasih ya lope-lopenya. Nggak tahu buat siapa. Nah, Muhammad Rapli, tips membeli laptop atau PC sesuai kebutuhan yang bisa standar sampai yang bagus. Oh, yang biasa sampai bagus. Nih, Yang pertama sih, tipsnya apa nih? Yang tipsnya itu pertama, ada dua sih sebenarnya. dua. Yang pertama itu modal sih intinya. Budget ya. Nah, budget. Anda punya budget berapa? Nah, Yang kedua,
kebutuhannya untuk apa nih. Nah, Nah, ada juga buat browsing doang, kerjain atau tugas. kerjain tugas lah. Nah, Ada itu juga buat yang buat gaming. Nah, kalau buat tugas-tugas browsing doang malah yang biasa-biasa aja, yang di bawah 3 juta aja cukup. Nah, tapi yang kalau buat yang gamingnya rekomendasi mah yang di atas 5 juta. 5 juta, minimal di atas 7 juta lah. Iya. Yang speknya udah lumayan. Nanti bakal ditayangin juga ya rekomendasi laptop buat pelajar sama yang buat gaming ya. Nah, itu tergantung kalian nanti. Tergantung isi kantong kalian lah. Iya. Tapi nanti yang laptop pelajar ya budgeting ya, Iya. yang kantong pelajar. Kalau yang gaming kita carinya yang terbaik ya. Ya, iya, benar. Ya lanjut. Ya lanjut ya, oke. Dinda, halo Dinda. Hai Dinda. Ririn halo. Apa lagi ya? Siapa tuh? Drop aja. Mana lagi ya? Aduh ini. Kepada Oh ini. Ismi Rianti, halo Ismi. Halo Ismi. Halo, apa kabar? Terima kasih Kak, tutorialnya bermanfaat banget. Saya mau bertanya bagaimana agar cepat belajar lancar mengetik 10 jari. Gimana Ul? Yang pertama dilatih. Itu Iya. intinya dilatih. Terus jangan pakai gini 16 jari. Wah ini lama banget ya kalau. Iya. Ini 11 itu walaupun lebih dari 11 itu cuman lebih lama kalau Lebih lama. dipraktekin. Ya, Jadi terus gimana? ya 10. 10. Ingat. Enggak Gak boleh ditekan. gini. Nggak Harus di gini. sini. Ya. Jangan lurus terlalu. Jangan terlalu lurus, Jangan tapi lurus. bengkok Jangan ya. bengkok tapi standar. Nah. Jadi ini A, ini S, ini D, ini F. Nah, dan seterusnya. Kalian harus hafal dulu apa? Titik-titiknya itu. Oke. Jarinya itu harus ada huruf apa. Oke, selanjutnya kita terima kasih Kak, ilmunya nerap ke otak. Mau tanya kalau caranya membuat CGI. Oke, Wih, ini ada nih bagiannya nih. Ini ada bagiannya. Iya, ini Kita punya bagiannya. editor Iya. ya. Coba kita panggil ya. Ayo, Nanti ini apa? editor. Sini. Tolong sini dong. Sini. Editornya. Editornya Aduh, sini. ini nih. Kita jelaskan apa itu Iya. CGI. Oke. Oke. Ini editor kita nih. Ya, Aduh. udah ada ya. Pada Ini ganteng-ganteng ya. Bisa bikinnya. Oke, selanjutnya ya. Maaf yang tadi ya. Kita ke ini apa nih? Salsa Sabrina. Oh ya, halo, namanya bagus. Halo. Nah, ini ada yang menarik nih. Rio Ferdinansyah. Apa tuh katanya tuh? Terima kasih Kak atas ilmunya, sangat bermanfaat ya, itu masalah. Saya ingin bertanya, kalau tujuan rendering itu saya udah tahu. Tapi kalau prosesnya lebih detail lagi, saya belum tahu. Tolong penjelasannya Kak. Oke, itu biasanya nanti ya kita bakal bikin episode selanjutnya ya. Khusus Rio. Iya, khusus Rio. Oke. Hadiah buat Rio. Ya, karena komennya bagus ya. Jadi kita spesialkan videonya. Oke. Selanjutnya di bawahnya Bayhaki Fari. Siapa nih? Nggak tahu. Halo Bayhaki. Terima kasih ya sama video sangat ringkas ya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara untuk mengenal dasar-dasar keterampilan pemrograman komputer. Nah ini bidang dia ya. Soalnya kalau yang belum tahu ya, Kak Maul ya. Kak Maul ini dulu pernah ikut lomba komputer gitulah. Ya berhubungan dengan ini pemrograman. Bah. Baik. Ya. Jawab. Intinya jadi dasar-dasar buat bisa keterampilan dalam Pemrograman. pemrograman Nah. komputer. Itu yang pertama itu ya. Anda harus bisa tambah, kurang, kali, bagi. Nah, itu Anda ya. sudah bisa itu semua. Itu dasar-dasarnya banget. Udah bisa ini semua. Anda bakal jago. Nah. Kalau Anda rajin. Nah itu rajin ya. Intinya rajin sih. Intinya rajin dan berlatih. Dan berlatih. Kalau tidak berlatih ya. Dan juga Anda harus mau bergaul ya. Anda harus mau bergaul dengan orang yang sudah berpengalaman lah dalam pemrograman, seperti orang-orang IT. Jadi kita lihat dari lingkungan dulu, kok Anda ya pengen bisa pemrograman lah, pengen dasar-dasar pengen bisa, tapi lingkungan Anda cuma bisa ngopi-ngopi saja pinggir jalan, percuma, tidak akan ada. Kita tidak, no offense ya, maksudnya nggak apa-apa kalian mau ngopi mau gimana. Boleh.
Tapi kalau emang pengen belajar pemrograman, kalian ya Lihat lingkungannya harus juga, harus yang tahu pemrograman juga. Nah, harusnya itu. seperti itu. Ya, next. Kita next ini ada lagi nih dari Natasha Aisyah Nuryasti P bla 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 bla. Nah, itulah itu pokoknya. panjang ya namanya. Terima kasih ya sama ilmunya. Iya, izin bertanya cara buat game buatan kita sendiri di smartphone bagaimana nih Kak? Aduh. Cara pertama sih saya pernah bikin game, bukan pernah sih, pernah nyoba aja gitu ya. Bisa juga di aplikasi namanya Sollearn. Nah, di situ Sollearn. kamu bisa nanti diajarin tuh dari HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Bukan hanya sekedar kita bikin game, kita bisa kok bikin aplikasi lain di aplikasi itu. Nah, nanti di situ dibimbing, ada tuh bimbingan. Ada mentor. Gratis kok di situ mentornya, tidak berbayar. Buat yang pengen gratisan cocok nih. Nah, ya. Nanti disediakan linknya di Linknya bawah, di bawah ya. kok ada Kalau ya. mau download, oke Sip. buat Natasha. Halo Natasha. Halo. Next. Next. Nah, saya ingin bertanya ini FF Bro Devil. Wih, Aduh. Anda setan ya sepertinya. Devil gitu Devil loh. kan. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar mahir bermain keyboard. Nah, ini Bermain keyboard. gimana Kak? Saya juga nggak bisa ya main keyboard mah ya. Maksudnya mengetik apa gimana? Nah. Kalau main keyboard, tanyanya ke Pak Apep ya. Itu. Saya nggak bisa main keyboard mah ya. Kita mah di sini. Itu tanya harusnya ke guru musik, keyboard, Iya. keyboard main lagu. main gimana gitu ya. Kalau bisa pengen mahir mengetik di Iya. keyboard, nah Nah, caranya baru. yang itu Yang pokoknya tadi, yang 10 jari 10 itu. jari. 10 jari Harus ya. dibiasakan pokoknya Iya. ya. Oke. Selanjutnya Ramadoni. Oh, halo Ramadoni kelas 10 IPA 3 loh. Hai. Hai, halo. Nah, mana lagi ya? Sebanyak ya. Banyak sih. Mm-mm. 10 jari itu susah Kak, udah ditaruh di tempatnya tapi ntar malah melenceng kemana-mana. Ya jagain dong. Iya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Iya. Harus dijaga. Iya, begitu. Iya. Ya, Iya. jadi ya namanya juga proses ya. Iya. Pasti pernah salah. Ya, jadi terus Gak belajar. ada instan di sini. Iya. Cuma mie doang yang instan. Iya, betul. Kita ke video selanjutnya. Ini pengenalan Oke. hardware oleh Kakak Dayu ya. Iya. Ya, kita masuk ke video kedua. Oke. Di video kedua ini Tentang apa nih videonya nih? pengenalan hardware ya oleh Dayu. Oke, di bawah kita lihat Muhammad Indra. Kak Indra. Oh, bukan. Wah, ini siapa? Merah mah. Terima kasih Kak ilmunya. Ih, Sangat bermanfaat dan tidak ada yang ditanyakan. mantep. Mantap, berarti Anda sudah pintar ya. Pintar Anda. Rahma. Yang lain. Aduh. Nah, ya. Aduh, mana lagi ini? Yang Kok bagus sama gitu ya. Iya. Ini kok komentar-komentarnya tuh pada sama, Sama gitu, gitu. kayak copyright gitu. Aduh, ini gimana? Copy paste. Apa satu otak kah atau gimana gitu? Ada tambahan. Iya. Misalkan martabak nanti kirim. Nah, aduh itu boleh. Ditunggu ya. Ya kan? Muhammad Rama. Aku mah gideg dengan semua ini, tapi jadi ngerti gitu. WK. Gan bate buat semua. Oke. Ya, Anda wibu ya gan bate. Ibu bos. Rio lagi. Kita nanya. ketemu lagi dengan Rio. Rio emang ini kayaknya ya. Apa ini Rio? Candu sama IT kayaknya. Rio Ferdinansyah, terima kasih ya sama. Saya ingin bertanya tentang integrate VGA itu gimana sih? Terus kadang VRAM yang terbaca itu malah dari VGA yang luar. Gimana Ol? Integrated VGA itu apa sih? Biasanya VGA itu tuh VGA bawaan biasanya dari laptop. Nah, itu dia punya 2 slot buat VGA. Jadi buat VGA bawaan 1 dan eksternal 1. Itu buat PC Ol. PC Buat itu ya. laptop mah jadi dia integrated tuh sudah tersambung sama prosesor. Oh iya, Jadi iya, itu udah in. nempel itu, Nah, yang iya. innya itu ya. Udah nempel. Ya, jadi kalau di laptop tuh biasanya kalau laptop mahal ya sekelas 7 juta ke atas biasanya Oh, itu tuh ada integrated sama VGA yang lainnya. Misalkan Intel, kalian pakai Intel 4450H seri 4 pokoknya. Nah, itu pasti tertanam di dalamnya itu ada Intel Graphic HD.
biasanya Iya. seri 4000 kalau nggak 3000 ya. Nah misalkan laptop kalian mahal nih, nah dia punya 2 VGA kalau di laptop tuh biasanya. Nah entah dari Nvidia atau AMD ya, itu terserah vendornya biasanya. Iya. Nah jadi terbacanya 2 kalau di laptop. Nah kalau di PC beda, yang kata mau tadi dia punya 2 slot. Jadi yang masuk 2 slot tuh yang pertama itu dari prosesornya VGA onboard ya. Jadi onboardnya itu biasanya kayak yang tadi tuh, Ya. yang tadi mau jelaskan di video sebelumnya. Betul. Itu VGA yang dicolok langsung ke motherboard itu VGA onboard ya. Ini dicolok, disambungkan ya itu. Jadi yang satu lagi ada slot namanya PCI Express itu buat VGA card. Nah, itu ya. Kalau Rio ini misalkan di rumah pakai VGA card, otomatis dia bakal baca si VRAM-nya VGA card. Nah, iya. jarang yang bisa Baca. dual VGA. Iya, betul. Kalau di PC ya, setahu saya, maafkan kalau salah. Setahu saya, menurut pengalaman saya, gitu. Misalkan kalian pakai Intel Kaby Lake, series Kaby Lake apapun itu seri tertinggi, misalkan grafik kalian itu udah diganti ke VGA eksternal, itu pasti terbacanya VRAM-nya yang VGA eksternal. Itu ya Rio. Penjelasannya singkat aja. Iya. Next, terima kasih, makasih. Mantap Kak, update terus konten-kontennya. Oke, ya siap. Kalau nggak ngantuk. Kayak misal bermanfaat. Ini apa bermanfaat ini? Muhammad Ridhan Muhammad. Bermanfaat. Siti Nurlaini itu apa gini-gini? Mau joget TikTok apa gimana? Nah ini terima kasih atas menyajikan materi informatif dan data sistematis. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan antara software dengan hardware. Nah, oke. Betul. Dari kata dulu sekarang ya, dari soft dan hard. Nah, soft itu kan artinya lembut ya, hard itu kan keras. Nah, sekarang kita logika aja. Soft itu lembut, hard itu keras, berarti software itu berarti yang lembutnya nih, dari bagian komputer yang lembutnya apa nih? Nah, contohnya aplikasi. Nah, dan sebagainya yang ada dalam komputer. Betul. Nah, hardware itu yang keras. Nah, keras itu apa? Yang bisa dipegang, diraba, Gini. disentuh. Nah, itu yang namanya hardware. Nah gini maksudnya ya. Ini maksudnya Ini ya, mos. ya. Ini mos. Anda jangan berpikiran kotor. Jadi, kita harus positive thinking. Oke. Iya. Jadi gitu ya. Oke, siap. Namanya software sama hardware itu Hardware. bedanya. Kalau software itu nggak bisa dipegang. Kalau hardware itu Bisa dipegang. Jadi kalau cari pacar yang hardware ya, yang bisa dipegang. Dari Rio itu mungkin komentar terbaik ya. Iya. Di seri yang kedua sebelumnya itu Rio ya, karena pertanyaannya berbobot Ya, benar. ya. Buat Rio Bagus. terima kasih Terima kasih. buat pertanyaannya, dan itu pun akan jadi contoh buat orang lain ya. Ya. Jadi kalau berkomentar itu yang bisa membagikan ilmu lain juga ke orang-orang yang belum tahu ya. Jangan copyright ya, oke? Nah, ya jangan copy paste. Kalau nah untuk orang ini ya, Anda coba saya mau tahu itu Anda punya GTX apa enggak, seri GTX dulu ya. Ya. Karena RTX 2080 Ti itu harganya bisa membeli ginjal Anda ya. Jadi jangan bermain-main dengan RTX ya. Jangan sombong Anda ini. Iya. Ya maksudnya mungkin bertanya Iya, ya. mungkin. Cuman tidak begitu lah. Iya, Ya. nggak Saya aja nggak pernah gitu pegang RTX ya. Jadi nggak tahu FPS-nya berapa. Pokoknya di atas 144 lah. Iya, betul. Kata kanan. Coba kalau Anda punya GTX sini bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Iya, Oper coba di sini. Oper di sini. Oke. Kita tukang edit di sini. Ya, sekian Sekian, oke. Oke, sekian saja dari kami. dari kami. Bye. Kita punya salam, Bol. Sama apa tuh? Jadi Semanim juara, ITC nggak Jawa gitu. Oke. Jadi Gimana? Semanim juara, ITC Jawa. ya nanti sesudah itu salam teknologi gitu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Semanim Semanim juara, ITC Jawa. Jawa. Salam teknologi. Dadah. Bye.